Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Elvariana dengan nomor induk mahasiswa 200222148. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Jadi, perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah, daerah, dan berbagai pihak terkait untuk merumuskan tujuan, strategi, dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam suatu daerah. Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah. Dengan melakukan perencanaan pembangunan daerah yang baik, diharapkan pembangunan di suatu daerah dapat berjalan terarah, efektif, dan efisien, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang optimal dari pembangunan yang dilaksanakan. Jadi, adapun hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang pertama yaitu ketidaktersediaan data dan informasi yang memadai. Salah satu hambatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah adalah kurangnya data dan informasi yang akurat dan komprehensif. Tanpa data yang memadai, perencanaan yang dilakukan cenderung bersifat spekulatif dan tidak berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kurangnya data dan informasi juga dapat menghambat identifikasi masalah yang sesungguhnya serta pemilihan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Kemudian hambatan yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan. Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Namun, seringkali terjadi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan pembangunan daerah. Kurangnya jumlah dan kualitas staf perencanaan yang tersedia dapat menghambat proses perencanaan yang efektif. Selain itu, kelembagaan yang tidak memadai juga dapat menjadi hambatan. Terkadang struktur organisasi pemerintah daerah tidak memfasilitasi koordinasi yang efektif antara berbagai instansi terkait dalam perencanaan pembangunan daerah. Kurangnya kemitraan antara sektor publik dan swasta juga dapat menghambat perencanaan dan implementasi program pembangunan. Selanjutnya, hambatan yang ketiga yaitu ketidakefektifan koordinasi antar instansi. Seringkali terjadi ketidakefektifan koordinasi yang mengakibatkan tumpang tindih, duplikasi program, dan ketidakkonsistenan dalam kebijakan pembangunan. Kurangnya mekanisme koordinasi yang jelas dan kurangnya komunikasi antar instansi dapat menghambat implementasi program pembangunan yang holistik dan terintegrasi. Koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam konteks perencanaan yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik memungkinkan sinergi antara berbagai sektor dan institusi terkait. Koordinasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi yang lancar, kolaborasi yang baik, dan pemahaman bersama tentang tujuan dan prioritas pembangunan. Selanjutnya hambatan yang keempat yaitu ketidakpastian politik dan hukum. Perubahan kebijakan publik yang menjadi pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pembangunan daerah. Perubahan kebijakan politik dapat mengubah arah, prioritas, dan pendanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Ketika terjadi perubahan dalam kebijakan politik, terutama setelah pergantian pemerintahan, program dan proyek pembangunan yang sedang berjalan dapat terpengaruh. Kebijakan baru dapat memprioritaskan sektor atau wilayah yang berbeda, mengubah alokasi anggaran, atau memperkenalkan regulasi baru. Perubahan kebijakan
politik juga dapat mempengaruhi stabilitas kebijakan jangka panjang yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perubahan kebijakan politik harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menghambat atau mengganggu kelancaran perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Selanjutnya, hambatan yang kelima yaitu keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi perencanaan pembangunan. Ketika anggaran terbatas, alokasi sumber daya untuk program dan proyek pembangunan dapat menjadi terbatas atau bahkan tidak mencukupi. Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya. Keterbatasan anggaran juga dapat menyebabkan pembatasan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan, dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi progres perencanaan jangka panjang karena keberlanjutan dan kelanjutan program dan proyek pembangunan dapat terganggu. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi kreatif dan efektif dalam mengatasi keterbatasan anggaran, seperti memprioritaskan program yang paling penting dan memiliki dampak signifikan, mencari sumber pendanaan alternatif, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Itulah beberapa hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai kepentingan terkait pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, forum diskusi, atau kerjasama lintas sektor. Yang kedua, meningkatkan akses dan penggunaan data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi para perencana dan pelaksana pembangunan. Yang keempat, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan melalui mekanisme partisipasi seperti forum konsultasi publik atau kelompok diskusi. Selanjutnya yang kelima yaitu meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan dengan membangun mekanisme pengawasan yang efektif dan mendorong transparansi. Kemudian yang terakhir yaitu mencari sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan dengan sektor swasta atau mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan dapat diatasi dan pelaksanaan program pembangunan dapat menjadi lebih efektif dan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, contoh perencanaan pembangunan daerah yang berhasil mengatasi hambatan. Salah satu contoh perencanaan pembangunan daerah yang berhasil mengatasi hambatan adalah program pengembangan infrastruktur di sebuah daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan aksesibilitas. Dalam perencanaan ini, pemerintah daerah melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya. Kemudian, mereka melakukan upaya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, lembaga keuangan, dan mitra sektor swasta, untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk melaksanakan program tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan sehingga memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, program ini
berfokus pada pemilihan teknologi yang efisien, pemilihan kontraktor yang terpercaya, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan rencana awal. Dan dalam akhirnya, program ini berhasil mengatasi hambatan aksesibilitas yang ada, meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Jadi, kesimpulannya adalah pentingnya mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah tidak dapat diabaikan. Hambatan-hambatan tersebut dapat menghambat kemajuan pembangunan dan mencegah pencapaian hasil yang diharapkan. Dengan mengatasi hambatan, kita dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan berjalan dengan lancar dan efektif, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul seperti keterbatasan anggaran, kurangnya data yang memadai, kurangnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat, memungkinkan kita untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kita dapat mencapai hasil pembangunan yang lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Mengutamakan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan berkembang serta meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh penduduk di wilayah tersebut. Itulah pemaparan materi mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah dan strategi untuk mengatasi serta contoh dari daerah yang sukses atau berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.